Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Segala puji teruntuk Allah, salawat dan salam teruntuk Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kami kelompok 1 dari mata kuliah Usul Fikih HC akan mengangkat tema dengan tema lafaz am dan lafaz khos, alias pengertian am dan pengertian khos. Kelompok kami beranggotakan dengan anggota yang pertama yaitu Saudari Hilda Safira, yang kedua Saudari Irma Nur Maulida, yang ketiga Saudara Mabtu Aldi Pratama, yaitu saya sendiri, dan yang keempat Saudara Muhammad Fikri. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini langsung saja dengan pengertian pertama, yaitu tentang pengertian am yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Am menurut bahasa atau etimologi adalah sesuatu yang mencakup, yang berbilang-bilang, tidak terbatas. Sedangkan am menurut etimologi atau menurut terminologi atau istilah, am adalah lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dengan satu kata sekaligus. Lafaz yang umum ialah yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam suatu makna yang berlaku. Sedangkan al-am menurut istilah usul fikih ialah lafaz yang mencakup akan semua apa saja yang masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Langsung kita ambil contoh. Contoh lafaz ar-rijal. Dalam lafaz tersebut mencakup semua laki-laki. Artinya maulasa yaitu remaja ataupun laki-laki itu anak kecil, selagi dia mencakup kata laki-laki maka dia disebut laki-laki. Makanya ar-rijal itu termasuk lafaz yang am. Atau kita ambil contoh lafaz an-nas yang artinya manusia. Berarti lafaz as ini mengandung makna atau mengandung arti yang umum. Siapapun manusianya, dari manapun golongannya, dari manapun sukunya ataupun agamanya, selagi dia manusia, maka dia termasuk dalam kata anas, manusia. Makanya manusia ini termasuk dalam lafaz yang am, arti atau makna am. Yang kedua yaitu am menurut para ulama. Yang pertama ada ulama Hanafiyah yang berkata, lafaz am adalah setiap lafaz yang mencakup banyak, baik secara lafzah, baik secara lafaz maupun makna. Artinya, lafaz tersebut mencakup arti secara keseluruhan. Itu menurut ulama Hanafiyah. Adapun menurut Ghazali, lafaz yang menunjuk yang itu menurut Imam Ghazali, sedang yaitu cakup semua untuk lafaz kata. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ulama lainnya. Jadi pada intinya lafaz am tersebut ialah lafaz yang mengandung makna yang umum dari satu lafaz ataupun lebih. Dari suatu lafaz ataupun lebih. Contohnya kayak tadi, anas, manusia. Baik manusia itu dari suku manapun, agama apapun, negara apapun, selagi dia manusia, maka dia
termasuk dalam makna annas. Yang selanjutnya yaitu pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz am. Para ulama berbeda pendapat. Apakah pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz am itu bersifat qat'i atau zani? Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Lafaz am itu termasuk qat'i atau zani? Nah, golongan Hanafiyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penunjukan lafaz am itu terhadap suat yang termasuk dalam pengertiannya itu tergolong qat'i. Menurut golongan Hanafiyah bahwa lafaz am itu qat'i. Mereka menyebut contoh firman Allah yang artinya dia perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau dalam kurung menopause. Antara perempuan jika ragu tentang masa iddahnya, maka masa mereka bulan, dan perempuan-perempuan yang tidak Arab ayat dari ayat tersebut yang dimaksud sudah di atas menjadi iddahnya perempuan yang tidak haid. Iya disebabkan oleh atau dicampuri. Nah, itu menurut contoh ulama Hanafiyah. Dan selanjutnya yaitu bagian am. Am dibagi menjadi dua. Yang pertama, am syumuli dan yang badali, atau lebih disebutnya yaitu umum syumuli badali. Yang pertama, umum syumuli, yaitu semua lafaz yang dipergunakan dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqalakum min nafsin wahidah, yang artinya manusia, takwalah kepada Tuhanmu. Dalam ayat ini seluruh manusia dituntut untuk bertakwa tanpa kecuali. Maka lafaz yang seperti ini dinamakan umum syumuli. Nah, kenapa? Mana lafaz umum syumulinya? Yaitu ya ayyuhan nas. Siapapun manusianya, dari manapun golongannya, dari manapun sukunya, dari manapun bangsanya, semua manusia dituntut untuk bertakwa. Semuanya tanpa terkecuali. Itu yang dinamakan umum syumuli. Semuanya manusia kena dituntut untuk bertakwa. Dan yang kedua yaitu umum badali. Apa sih umum badali itu? Yaitu digunakan bagi suatu lafaz dipergunakan hukumkan berlaku seperti afrod, yaitu pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, tadi kan sumuli untuk semua orang, manusia, mencakup umum pribadi saja. Satu pribadi ayat ya ayyuhalladzina, hanya untuk orang-orang yang beriman berpuasa itu. Berarti ambadali ini yaitu pengertian dari satu pribadi. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu hanya orang-orang beriman. Karena di sini ditegaskan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Paham dari situ kan? Bahwa jadi saling berbalikan. Ketika umum umum sumuli untuk semua yang dicakupnya, sedangkan umum badali hanya untuk satu pribadi saja. Nah, dan yang selanjutnya ada lafaz am. Lafaz am yang pertama yaitu lafaz kullu dan lafaz jami.
Contohnya lafaz am dengan kata kullu dan kata jami. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, berarti kullu jam'in. Kullu ini kata yang umum. Karena apa? Karena setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap apapun yang bernyawa akan merasakan mati. Maupun dia manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Selagi dia bernyawa, pasti dia akan merasakan mati. Nah, makanya kullu ini termasuk lafaz am. Dan yang kedua, yaitu lafaz jami. Contohnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan. Keseluruhan. Jadi apapun seluruh yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Semua apapun yang ada di muka bumi ini. Berarti jami'an ini termasuk dalam lafaz am atau makna am. Dan yang selanjutnya yaitu ada sigot jama yang disertai alif dan lam di awalnya. Sebuah isim jama atau sigot jama yang disertai alif dan lam di awalnya. Gimana contohnya? Ada contohnya, tenang. Yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna au haulaini kamilaini. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Berarti kata al-walidat, kata sigot jama yang ditambahkan alif dan lam di awalnya, maka ini termasuk makna am, para ibu. Oke. Yang selanjutnya ada kata benda tunggal yang dima'rifatkan dengan alif lam. Contohnya, wa halallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafaz al-bai atau jual beli dan lafaz ar-riba adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keberadaan adalah lafaz am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Berarti walaupun al-bai itu cuma jual beli, tapi mencakup semuanya. Jual beli apapun yang dihalalkan oleh Allah. Dan ar-riba, selagi sesuatu itu riba apapun, pasti diharamkan oleh Allah. Oke, sampai situ. Yang selanjutnya yaitu lafaz asma asyarat atau isim isyarah. Isim isyarah kata benda untuk menyaratkan seperti kata ma dan man. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 110. Wa ma tunfiqu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang artinya, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Di sini ada syaratnya, wa ma tunfiqu. Dan segala kebaikan, apapun kebaikannya yang kamu kerjakan, sekecil apapun kebaikan kamu yang kerjakan, sebesar apapun kebaikan yang kamu kerjakan, pasti akan mendapatkan pahala. Pasti akan memperoleh pahala. Syaratnya adalah kebaikan. Kebaikan apapun. Oke. Selanjutnya ada isim nakiroh dalam susunan kalimat naib atau negatif. Contohnya, wala tasilu ala ahadim min ummata abada. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Nah, kata isim nakirah dalam susunan kalimat naib negatif adalah tidak boleh menyolatkan orang-orang munafik manapun, bagaimanapun, tidak boleh disolatkan. Dan yang keenam adalah isim mausul, kata ganti penghubung. Misalnya kita ambil contoh alladzina. Contoh ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman.
innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sya'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala dalam tanda kurung neraka. Surat An-Nisa ayat 10. Nah, artinya lapad alladzina ini siapapun orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tahu ilmunya, orang-orang yang ilmunya, selagi dia memakan harta anaknya, maka seperti menelan api di dalamnya. Yang dimaksud kata alladzina, kata penghubung tersebut. Baik, selanjutnya ya, yaitu akan bawakan teman kami itu Saudi Irma. Dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya yaitu dalalah lafadz am. Keumuman lafadz am itu akan tetap dalam keumumannya selagi tidak ada dalil yang mentakhsisnya. Sebagai contoh, dalam Quran surat An-Nisa ayat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yudhkarasmullah alaihi. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi dijelaskan, mau binatang seperti apapun, mulai dari jantan atau betina, kecil atau besar, jika dalam menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka itu akan tetap dihukumi haram. Selama tidak ada dalil yang mentahsis ketidakharamannya, maka keumumannya itu akan tetap haram. Tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa lafadz am itu doni dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula am setelah ditaksis, sisa satuan-satuannya itu juga doni, sehingga terkenalah kaidah usuliyah yang berbunyi setiap dalil yang am itu harus ditaksis. Pendapat yang kedua yaitu menurut jumhur ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa lafadz am itu adalah qot'i dalalahnya selagi tidak ada dalil yang mentakhsisnya atas satuan-satuannya, karena lafadz am itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya tanpa kecuali. Sebagai contoh, masih tetap dengan ayat yang tadi yaitu surat Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu mimma lam yudhkarasmullah alaihi. Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Yang ditaksis dengan hadis Nabi yang berbunyi, orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia benar-benar menyebutnya ataupun tidak. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah atau menyebut nama Allah, karena disandarkan pada ayat Al-Quran surat Al-An'am tadi. Alasan dia, bahwa ayat tersebut adalah qot'i, baik dari segi wurud maupun dalalahnya, sedangkan hadis Nabi itu hanya doni wurudnya, sekalipun doni dalalahnya. Sedangkan alasan ulama Syafi'iyah membolehkan tersebut, yaitu karena dalalah kedua dalil itu sama-sama doni. Lafadz am pada ayat itu doni dalalahnya, sedangkan hadis itu doni pula urutnya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pembagian lafadz am. Lafadz am itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lafadz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tidak memungkinkan untuk ditaksis. Sebagai contoh dalam surat Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Yang dimaksud adalah mengapa hal ini tidak dapat ditaksis, melainkan karena sifat Allah itu memberi rizki kepada seluruh umatnya itu tidak dengan milih-milih, tidak dengan
Misalkan Allah memberi rezeki hanya kepada orang-orang yang pintar saja, melainkan Allah itu sudah menjamin rezeki dari setiap makhluknya. Yang kedua yaitu lafadz am, tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi menunjukkan makna seperti itu. Sebagai contoh dalam surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Maksudnya, keumumannya yaitu kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk ibadah haji kepada Allah. Tetapi setelah perkataan itu Allah menyebutkan manis tato ilaihi sabila, hanya yaitu bagi orang-orang yang mampu. Ayat itu umum, tetapi setelahnya itu maknanya itu khusus, yaitu hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu lafadz am yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna umumnya atau sebagian cakupannya. Sebagai contoh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lafadz am dalam ayat tersebut adalah dalam kata al-mutallaqat, atau wanita-wanita yang ditalak. Terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Jadi, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Jadi, untuk yang tidak ditalak itu tidak wajib untuk menunggu 3 kali quru. Selanjutnya yaitu mentaksis yang umum atau am. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa mayoritas ulama telah sepakat bahwa lafadz yang am itu menunjukkan kepada setiap satuan yang dicakupnya. Sekalipun mereka berselisih dalam hal kekuatan penunjukan dalamnya terhadap setiap cakupan itu, apakah itu qot'i atau donni, di samping telah diterangkan bentuk perselisihan. Lafadz am itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, lafadz am yang dapat dimasuki taksis dan lafadz am yang tidak dapat dimasuki taksis. Karena itu karena hal itu harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia itu benar-benar ditaksis. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa yang bisa mentaksis am adalah yang pertama yaitu berdiri sendiri, yang kedua itu semasa, yang ketiga itu mempunyai kekuatan yang sama yang dilihat dari segi qot'i atau doninya. Sebagai contoh dalam surat An-Nisa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Lafadz am ini ditaksis dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya seorang wanita tidak bisa dikawini bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya, juga dari keponakan dari saudaranya atau dari saudarinya. Sebab jika kamu berbuat itu berarti kamu telah memutuskan kekeluargaanmu. Hadis ini termasuk hadis masyhur yang dalam konteks ini ia sebagai contoh mentaksis keumuman Al-Quran yang qot'i. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hilda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pengertian khos. Khos menurut bahasa ialah lafaz yang menunjukkan arti tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khos itu kebalikan dari am. Dan secara istilah ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Contoh, rojulun, seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas hanya seorang saja. Rojulani, 2 orang laki-laki. Dan terbatas oleh 2 orang saja. Begitu seterusnya. Hukum khos. Lafaz khos dalam nasyara menunjukkan pada dalalah qot'iyah, yaitu dalil yang pasti, terhadap makna khusus yang dimaksud. Dalam hukum yang ditunjukkan adalah qot'i, selama tidak ada dalil yang memalingkan pada makna lain, sehingga maknanya bersifat qot'iyah dan hukumnya pun bersifat qot'i. Ada beberapa pengertian khos menurut ulama. Yang pertama,
Man'a al-khotan. Ia berkata bahwasanya lafaz khos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Yang kedua, Mustafa Said Al-Hin, yaitu lafaz khos adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Yang ketiga, Abdul Wahab Kholaf. Ia berkata bahwasanya lafaz khos ialah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Dan yang terakhir, Al-Syaukani. Ia berkata bahwasanya suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu sebutan saja. Pembagian takhsis. Menurut Zaki Al-Din Sya'ban, takhsis adalah memalingkan lafaz am dari makna umumnya dan membatasi dengan sebagian satuan-satuan yang tercakup di dalamnya. Alat sarana yang digunakan untuk melakukan takhsis am disebut dengan mukhasis. Definisi mukhasis menurut Mana Al-Qatan ialah dalil yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafaz am. Mukhasis dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah mukhasis mutasil atau direct, dan yang kedua adalah mukhasis munfasil atau indirect. Mukhasis mutasil yaitu takhsis yang tidak berdiri sendiri di mana am dan mukhasisnya tidak dipisah oleh suatu hal. Dan ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, istisna. Istisna bin nafsi, yaitu mengecualikan lafaz am dengan menggunakan alat istisna atau yang disebut dengan kecuali. Contoh, wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzalika ghadan illa ansya Allah. Dan janganlah sekali-kali menyatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Istisnanya adalah kecuali. Yang kedua, syarat bin nafsi, yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain, dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya, lafaz yang menjadi syarat. Contoh, mayak malsu an yujram bihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Yang ketiga adalah ghoyah, yaitu lafaz yang menjadi akhir atau penghabisan dari lafaz am yang mendahuluinya. Dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafaz am itu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallah wa rasuluhu wa la yadinuna dinil haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tu jizyah an yaddi wa hum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah atau pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang keempat, badalul ba'di minal qul, yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum. Contoh, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fikri. Terima kasih, Ida. Baik, selanjutnya tentang mukhasis munfasil. Mukhasis munfasil adalah kebalikan dari mukhasis mutasil, di mana antara am dan mukhasis dipisahkan oleh suatu hal, sehingga antara keduanya telah disebutkan dalam satu kalimat. Contoh dari mukhasis munfasil itu yaitu wasikumullahu fi auladikum, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Lalu ayat ini ditaksis oleh sabda Nabi, yaitu orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Muslim.
Jadi ada sesuatu hal yang umum yang dipisahkan dari pembagian pusaka tersebut. Lalu mukhasis munfasil itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mukhasis yang ditaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang kelima, taksis Al-Quran dengan Qiyas. Yang keenam, taksis As-Sunnah dengan Qiyas. Yang ketujuh, taksis dengan mafhum muwafaqah. Dan yang terakhir, taksis dengan mafhum mukhalafah. Dari beberapa bagian ini memiliki contoh masing-masing. Yang pertama, taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat tersebut ditaksis dengan Al-Quran lagi yang berbunyi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Yang artinya, dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Lalu yang berikutnya ada taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Ayat Al-Quran ini diambil dari surah An-Nisa yang berbunyi, Yusikumullahu fi auladikum. Terjemahannya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Contoh yang pertama tadi. Lalu ayat ini ditaksis dengan sabda Nabi, yaitu orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi hartanya orang kafir, dan orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat kalian apabila dalam keadaan hadas sehingga kamu mengambil air untuk berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ditaksis lagi dengan surah Al-Quran An-Nisa ayat 43 yang berbunyi وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِكُمْ. Yang artinya, dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Jadi hadis tadi itu ditaksis oleh surah Al-Quran. Apabila kamu hadas, maka berwudu. Lalu hadis ini ditaksis lagi oleh Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa berwudu, sedang musafir, sedang berada di tempat buang air atau sudah menyentuh perempuan, maka kamu tidak mendapatkan air, ya kamu bertayamumlah gitu. Lalu ada taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Hadis ini yaitu Rasulullah SAW bersabda, terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh siraman air hujan, maka zakatnya diambil 1/10. Hadis riwayat Ahmad. Lalu hadis ini ditaksis lagi oleh Abu Abdillah yang berkata, ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda tidak wajib sedekah apabila kurang dari 5 ausuk atau takar. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada taksis Al-Quran dengan Qiyas. Surahnya diambil dari surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Kemudian, surah ini ditaksis oleh Qiyas yang berbunyi, yaitu bahwa untuk ammat atau umum hanya dipukul 50 kali. Dan kata Abdu juga dikiaskan dengan lafaz amma. Jadi, ayat surah Quran tadi itu ditaksis oleh Qiyas, yaitu hanya dipukul 50 kali.
Lalu selanjutnya taksis as-sunnah dengan qiyas. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengganti murtad dari agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis ini ditaksis lagi. Taksis dari hadis tersebut adalah bagi orang yang murtad. Nah, ada lagi hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, maka Rasulullah melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Taksis dari hadis tersebut adalah wanita selain kafir harbi dan wanita yang murtad. Lalu ada taksis dengan mafhum muwafaqah. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu membentak kepada keduanya dengan perkataan ah atau cih, dan janganlah kamu membantah mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bahwa arti uffin tadi dan tanhar, ayat di atas itu adalah hal yang mengumpat dan membentak. Maka mafhum muwafaqah dari kedua lafaz tersebut adalah segala hal yang menyakitkan hati. Lalu berikutnya ada taksis dengan mafhum mukhalafah. Rasulullah SAW bersabda, apabila air sudah sampai 2 kula, maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikannya najis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu hadis tersebut ditaksis lagi dengan mafhumnya hadis Ibnu Majah yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena adanya sesuatu, kecuali perkara tersebut dapat merubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu berikutnya ada karakteristik lafaz kas. Lafaz kas ini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Yang kedua, menyebutkan jenis, golongan, atau nama sesuatu atau nama seseorang. Yang ketiga, suatu lafal yang diberi dengan sifat atau idhofah. Masing-masing karakteristik ini mempunyai contoh. Dari yang pertama, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Contohnya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Nah, ayat yang tadi itu menjelaskan bahwa iddah seorang wanita yang ditalak suaminya adalah 3 kali quru. Lafaz salasa atau 3 pada ayat tersebut merupakan lafaz khos karena secara eksplisit menyebutkan tentang jumlah atau bilangan tertentu. Jadi sudah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi, yaitu 3 kali quru. Lalu yang kedua, menyebutkan jenis, golongan, atau nama sesuatu atau nama seseorang. Contohnya ada di surah Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fat ayat 29. Nah, pada lafaz Muhammad tadi disebut lafaz khos. Jadi Muhammad itu disebut lafaz khos karena menunjukkan satu pengertian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena karakteristik ini menyebutkan nama seseorang, yaitu Muhammad. Bisa yang lainnya juga kalau nama sesuatu, nama barang misalnya, atau golongan manusia misalnya, jenis hewan misalnya. Lalu yang ketiga, suatu lafal yang diberi dengan sifat atau idhofah. Nah, contohnya itu ada di surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 92. Pada lafaz raqabah mukminah, hamba sahaya yang beriman, dalam ayat tersebut merupakan lafaz khos karena menunjukkan pada satu jenis tertentu, yaitu hamba sahaya yang beriman. Nah, dari ketiga karakteristik yang tadi itu bisa kita pahami bahwa
lafaz khos itu menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya itu terbatas pada satu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dari sesuatu. Nah, jika di dalam nas ditemukan lafaz-lafaz seperti karakteristik yang tadi, maka itu digolongkan menjadi al-khos. Lalu berikutnya ada macam-macam lafaz khos. Yang pertama itu berbentuk mutlak, yaitu lafaz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya itu hukum zakat fitrah adalah satu sok. Nah, berbentuk mutlak yaitu yang berbentuk mutlak yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya itu hukum zakat fitrah adalah satu sok. Lalu yang kedua, berbentuk khos, muqayyad. Lafaz khos yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, masalah bersuci, ya wudu, bertayamum, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, berbentuk amr, kata yang mengandung arti amr atau berbentuk kabar, dan hukumnya wajib. Contohnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru, seperti contoh yang tadi. Lalu yang keempat, berbentuk nahi, yang yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya haram. Dan yang terakhir ada dalalah lafaz khas. Dalalah lafaz khas ini dari Imam Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa dalalah lafaz khas adalah qati, jelas, tegas, dan pasti. Menurutnya ini tuh perbedaan dari kalangan ulama. Demikian juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Zaki Adin Sya'ban bahwa lafaz khos menunjukkan kecuali ada dalil yang mengubahnya. Nah, hal tersebut menunjuk kepada dalalah qati'iyah atau pasti terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qati. Bukan zoni, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, yang artinya tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Surah Al-Baqarah ayat 196. Lafaz salasah 3 dalam ayat yang tadi itu adalah khos yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu. Oleh dari itu, dalalahnya, makna dan hukumnya adalah qati. Jadi sudah disebutkan 3 hari dalam masa haji. Sudah pasti, sudah qati. Itu teman-teman. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, yaitu saya sendiri, Mas Aldi Pratama. Ini persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini saja yang bisa teman kami semua bawakan dan teman kami semua simpulkan. Atas segala kesalahan, baik salah pemahaman ataupun salah pengertiannya, kelompok 1 kami yang beranggota Hilda Safira Kusnendar, dengan anggota saudari Irma Nur Maulida, dengan saudara saya sendiri Maksud Ali Pratama, dan saudara saya yang satunya lagi Muhammad Fikri. Kami berempat mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, langsung saja kelompok kami akhiri dengan kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.